Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Roni F. Sompi, Jumat 28 April 2017 melakukan kunjungan kerja di kantor imigrasi kelas 2 Madiun. Dalam kedatangannya ini, Dirjen Imigrasi mengecek dan melihat sarana-prasarana yang ada di kantor imigrasi kelas 2 Madiun. Memberikan pengarahan mengenai kebijakan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian, serta meresmikan lapangan tenis kantor imigrasi kelas 2 Madiun yang ditandai dengan pelemparan kedi. Roni F. Sompi mengatakan tujuan dari kunjungan kerjanya tersebut dalam rangka memberikan penguatan semangat kepada kawan-kawannya di bawah jajaran kantor imigrasi kelas 2 Madiun. Bagaimana mereka melakukan tugas dan fungsi keimigrasian, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga melakukan pengawasan keimigrasian secara maksimal sehingga mereka bisa menyesuaikan untuk memberikan manfaat bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pihaknya juga perlu melihat bagaimana kinerja mereka secara faktual. Walaupun dalam kesempatan ini pelayanannya sudah selesai karena yang dilayani tidak hanya 50 orang dalam satu hari. Namun demikian juga bisa dilanjutkan dengan pemberian arahan tentang kebijakan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian yang dijabarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Saya berkunjung ke kantor imigrasi Madiun dalam rangka memberikan penguatan semangat kepada kawan-kawan saya di bawah Kepala Kantor Imigrasi Madiun, bagaimana mereka melakukan tugas dan fungsi keimigrasian, memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan pengawasan keimigrasian secara maksimal, dan mereka bisa menyesuaikan untuk tentunya memberikan manfaat bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kita juga perlu melihat bagaimana kinerja mereka secara faktual. Walaupun pada kesempatan ini pelayanan sudah selesai karena yang dilayani jumlahnya tidak sampai 50 orang dalam satu hari. Namun demikian, kita bisa lanjutkan juga kegiatan ini dengan pemberian arahan tentang kebijakan Menteri Hukum dan HAM di bidang keimigrasian yang dijabarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Ditambahkannya bahwa negara dengan nawacita yang pertama ingin menghadirkan perlindungan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka ada kebijakan di bidang ketenagakerjaan untuk pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga di kawasan Timur Tengah sudah dilakukan moratorium. Kemudian ada permasalahan ketenagakerjaan ketika TKI berangkat ke luar negeri, apakah di negara ASEAN atau di negara Asia Timur dan Tenggara. Oleh karena itu, imigrasi memikirkan bagaimana peran yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk mendukung upaya Kementerian Tenaga Kerja dan BNP 2 TKI untuk melakukan pencegahan pengiriman TKI yang tidak sesuai prosedur ke luar negeri. Tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri biasanya memakai modus operandi atau beralasan kegiatan umroh dengan menggunakan visa umroh. Kegiatan ziarah dengan menggunakan visa ziarah dan wisata dengan menggunakan visa bebas untuk kawasan ASEAN atau visa wisata untuk negara lain tetapi tujuannya untuk bekerja. Bahwa negara dengan nawacita yang pertama ingin menghadirkan negara di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan. Nah, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah
tentang pelaksanaan nawacita yang pertama ini, maka ada kebijakan di bidang ketenagakerjaan bahwa untuk pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga di kawasan Timur Tengah itu sudah dilakukan moratorium. Kemudian ada permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan ketika tenaga kerja Indonesia berangkat ke luar negeri, apakah di negara ASEAN atau negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu, imigrasi memikirkan tentang bagaimana peran yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk mendukung upaya Kementerian Tenaga Kerja dan juga BNP 2 TKI melakukan pencegahan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak secara prosedur ke luar negeri. Mereka bisa dengan modus operandi atau alasan-alasan kegiatan umroh, jadi menggunakan visa umroh, kegiatan ziarah menggunakan visa ziarah, kegiatan wisata menggunakan bebas visa kunjungan untuk kawasan ASEAN, ya, atau juga visa wisata untuk negara lain, tapi tujuannya nantinya untuk bekerja. Ada lagi modus yang baru, mereka menggunakan izin kerja, ya, visa kerja, tapi sebagai cleaning service atau outsourcing di Timur Tengah. Padahal nantinya juga dipekerjakan sebagai tenaga kerja untuk pembantu rumah tangga. Nah, yang prosedural saja banyak yang bermasalah, ya. Nah, sebagai contoh bahwa non prosedural itu akan menimbulkan masalah, terutama berkaitan dengan upaya pemerintah memberikan perlindungan melalui Kementerian Luar Negeri dengan adanya perwakilan di luar negeri, kedutaan besar atau konjen. Ketika akan memberikan perlindungan, akan terkendala dengan birokrasi, bahwa mereka datang secara non prosedural, ya. Oleh karena itu, simpul yang ada di imigrasi melalui pelayanan, setelah sudah jelas persyaratan-persyaratan untuk berangkat ke luar negeri itu, mereka ingin mendapatkan visa dari kedutaan besar negara tujuan, maka mereka pasti akan memohon paspor. Ya, kita menunda pemberian paspor bagi warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja, tapi dia menggunakan alasan umroh, ziarah, wisata, cleaning service, atau outsourcing. Kerjasama ini kita lakukan bersama BNP 2 TKI, Dinas Tenaga Kerja, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, juga Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, melalui Kepala Kantor Agama, kaitannya dengan rekomendasi tentang ziarah dan umroh. Diharapkan dengan kunjungan kerja Dirjen Imigrasi ini makin memompa semangat jajaran kantor imigrasi kelas 2 Madiun untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tim Liputan JTV Madiun.